Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Imam di channel Travel Mystery. Nah, kali ini kita mau ngebahas tentang pendaki gunung yang bernama Gibran, usia 15 tahun, hilang selama 6 hari. Nah, dari ceritanya yang beredar, Gibran tuh mendaki di hari pertama itu dari pos 1 sampai pos 3 tuh dia diikutin atau diliatin lah sama 4 makhluk goib. Dan setelah itu tuh dia nyampe di pos 3, dia beristirahat, sebelum itu dia kencing dulu ke kamar mandi untuk buang air kecil. Nah, setelah buang air kecil itu dia beristirahat sambil nunggu temannya itu masih di pos 1 ya, belum nyampe di pos 3. Nah, setelah dia tuh tertidur, nggak lama tuh dia tuh seperti ngerasain bangun, tiba-tiba dia ada di pinggir sungai. Nah, dia tuh ngerasa dia itu seperti melihat perkampungan lah, banyak aktivitas seperti ibu-ibu, bapak-bapak, anak kecil dan sebagainya. Nah, dia itu sampai mendengar suara azan dan kayak ada makhluk kayak berbentuk warna putih itu, kata dia tuh mengajak sholat. Tapi ada satu bapak ini kayak berpakaian serba hitam melarang dia. Tapi si Gibrannya itu pengen ke atas tak walaupun licin. Dan akhirnya tuh si bapak yang berbaju hitam yang berbentuk hitam ini tuh mendorong dia hingga terjatuh. Nah, ini kan kita balik lagi ke Mang Ade kan. Mang Ade itu sosok bapak atau saya bilang kuncen gunung situlah, berusaha untuk menyelamatkan dia dengan usaha dia tuh kayak wirid segala sambil tawasulan. Akhirnya si Mang Ade ini dia tuh dapat petunjuk, syaratnya itu adalah paku bumi. Nah, di sini tuh kita banyak pertanyaan yang nggak kita tahu lah, apa semacam kayak paku bumi atau kehidupan di alam lain seperti apa. Kayak dia tuh diikutin oleh 4 makhluk halus dari pos 1 sampai pos 3. Daripada saya sendiri bertanya-tanya atau kalian juga banyak bertanya-tanya apa sih sebenarnya yang kejadian oleh si Sahroni, siapa sih? Gibran. Daripada saya sendiri atau kalian semua netizen yang di luar sana bertanya-tanya apa sih yang terjadi oleh Gibran ini, langsung aja kita tanyakanlah kepada orang yang berpengalaman, yaitu Bang Pendi. Langsung masuk. Nah, sekarang kita udah bersama Bang Pendi. Gimana Bang kabarnya? Ketemu lagi dengan saya ya. Iya. Kemarin dengan staff kita yang lainnya yang sedikit error. Iya. Nah, sebut ada namanya, orang udah nggak ada. Iya. Oh, namanya apa tuh? Apaan tuh? Pada lama-lama langsung kita tanya aja sama Bang Pendi itu kejadian sama si Gibran itu seperti apa sih? Nah, Bang Pendi udah tahu belum kejadian yang pendaki gunung hilang selama 6 hari itu? Iya, yang lagi viral. Lagi viral, betul sekali. Udah tahu? Udah tahu. Apa tuh? Iya, yang pendaki gunung yang sampai 5 hari atau berapa hari itu ya, Iya. sempat menghilang. Terus kayak dikasih makan sama makhluk, mungkin makhluk-makhluk lain lah. Iya, benar. Gitu, kehidupan lain gitu, kehidupan si makhluk astral ini ya, si makhluk goib lah yang di sana ya. Nah, ini saya punya sedikit pertanyaan. Pahit-pahitnya 20 lah. Jadi ini harus dijawab nih. Kalau mau tidur sini nggak apa-apa. Ya. Kebanyakan coy, 20 kebanyakan. mah. Oh iya. Langsung aja pertanyaan pertama. Iya. Yang saya bingungin itu nih, dia kan otomatis berdaki itu banyak kan nggak sendirian kan. Dari pos 1 dia akhirnya naik sampai pos 3. Dia tuh kayak melihat 4 makhluk halus atau dia tuh kayak diawasin. Kenapa mesti dia doang sih? Kenapa nggak teman-temannya juga kayak diliatin gitu? Jadi kenapa si Gibran ini ya? Iya, Gibran ini iya. Ya biasanya gini ya, si makhluk halus ini kan nggak sembarangan tahu. Biasanya ada apa ya? Ada ciri khusus lah buat mereka. Ada ciri khusus yang memang buat ini orang tuh ditarik gitu. Oke. Misalkan ditarik, misalkan langsung jasadnya atau memang sukmanya ini. Iya, karena memang mungkin ya dari leluhurnya si Gibran ini mungkin ngikutin atau gimana, atau mungkin dari sisi keluarga yang memang udah, maaf ya, misalnya udah ditinggalin, misalnya udah meninggal, biasanya ngikut. Nah, dari situ ya si makhluk astral yang di situ, si makhluk halus di situ, ya dia tahu, oh berarti ini ibaratnya orang yang pas nih, yang punya ciri khusus nih buat tarik. Nah, pertanyaan kedua,
andai kata nih si Gibran ngasih tahu ke teman-temannya, apa sih efek buruknya? Apa emang nggak boleh? Kenapa tuh dia tuh kayak nyimpan sendiri sih gue nggak boleh ngasih teman gue nih gitu. Kenapa nggak ngasih tahu teman-temannya? Kalau menurut Bang Pendi nih? Ya sebenarnya sih kalau misalkan memang dalam posisi sadar, terus dia ceritain sama temennya ya, yang tadi lagi yang saya tadi ulang dari awal, ya karena memang ini orang tuh udah dihususkan. Jadi terkadang si Gibran doang yang bisa melihat ini makhluk. Jadi nggak semua orang yang temannya si Gibran ini bisa melihat si makhluk ini. Mungkin yang dia tuh bikin takutnya kalau gua ngasih tahu ke teman-teman gua kan gaduh gitu, pada panik. Ya. Oke. Misalkan panik segala macem lah. Oke. Nah, pertanyaan ketiga ini. Nah, si Gibran ini kan ngasih tahu tuh, dia tuh terbangun, terus tiba-tiba dia tuh ngerasa di pinggir sungai. Nah, itu dia terbangun tuh, dia tuh emang di real di dunia nyata seperti kita ini, apa emang dia tuh udah di alam goib, apa dia tuh ngigo gitu? Maksudnya Berarti tertidur ini secara nyata gitu. dia tuh tidur, tapi dia tuh dia kayak tidur. bangun, kayak tiba-tiba ada di samping sungai. Itu tuh dia ngigo apa emang udah kebawa ke alam lain sih? Itu kalau menurut saya ya, kalau menurut penglihatan saya itu sebenarnya nggak dirinya, maksudnya nggak jasadnya dia, nggak jasadnya dia seluruhnya lah. Itu cuman kayak kalau bahasa kita mah lelembutan gitu, tau nggak? Kayak Ini sukma. menurut ini maksudnya itu menurut yang ditahu sama Bang Pendi ya, bukan kayak secara keseluruhan, tapi ini yang Bang Pendi tahu lah ya. Nah, gitu. Kayak lelembutannya, kayak sukmanya lah, lebih ininya ke sukmanya. Jadi ya memang yang ditarik itu ya sukmanya, nggak mungkin jasadnya. Oke. Nah, oke. Itu kan kata Bang Pendi nih, sukmanya kan yang hilang ya. Tapi kenapa si jasadnya ini tuh nggak ditemuin sama temannya, dia ada di tenda? Iya, yang tadi yang tadi di awal sudah dibahas, biasanya gini. Jadi kayak apa ya? Kayak dia tuh khusus dianya doang. Jadi seakan-akan orang tuh nggak bisa lihat, tertutup. Jadi memang karena udah diincar dari awal, mungkin ya, mungkin dari pendakian pertama atau mungkin dari dia di rumah juga kadang-kadang misalkan dia udah ada yang ngikut. Wabil khusus lah gitu, dari temuin lah ya. Itu misalkan udah diincar nih, udah si orang ini tuh udah dihususkan lah. Kali dari kameramen, maksudnya ada yang bingung, ada mau ditanya lagi nggak apa maksudnya? Tapi ini kenapa ini si orang ini jasadnya ikutan Ke bawah sampai ke sungai bawah sampai sungai, atau emang dianya terus jalan sendiri gitu bang? Enggak, biasanya apa ya? Itu tuh di alam bawah sadarnya dia sebenarnya. Kalaupun memang orang yang real, nyatanya dia ngelihat jalan sendiri, itu nggak ada. Kalau misalkan orang nih, kecuali memang ngigo, beda lagi. Yang namanya ngigo di alam bawah sadar tidur sama di alam bawah sadar ada pengaruh makhluk goib itu beda. Oh, berarti si jasadnya ini emang dibawa sama si makhluk halus itu? Bisa Bisa jadi dibilang. seperti itu. Pernah denger nggak kalau misalkan kita sembrono nih tidur di masjid, biasanya itu kan kayak ada cerita nih. Dipindahin ke beduk gitu. Beduk segala macam. Itu sebenarnya bukan hoax tapi nyata. Udah paham kameramen? Paham. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang keberapa kita nggak tahu, mungkin netizen atau kameramen kita atau kreator kita bisa ngitung gitu, itu pokoknya segitulah. Ini pada selanjutnya dia tuh kayak melihat satu kehidupan lah, dia tuh kayak ada bapak-bapak atau banyak ini kayak di dunia kita seperti ini sama lah. Itu Perkampungan kali ya. Perkampungan. Itu tuh apa emang ada kehidupan seperti itu di sana? Ya sebenarnya nggak jauh beda sama kita. Di sono ada transaksi jual beli, ada pasar juga. Ya mungkin dengan caranya mungkin Yang berbeda. Oke. Terus dari sisi yang dijualnya pun beda. Misalkan ini kayak kita bicarain kayak misalkan pasar gitu ya. Di sana juga ada seperti itu. Oke. Terus ini yang mungkin pertanyaan yang menurut saya sedikit bingung gitu kan. Ini yang sudah saat si Gibran itu ditemuin. Nah, si Mang Ade ini yang orang yang nemuin orang si Gibran yang hilang ini, dia tuh kayak usahalah di rumah kayak wirid, tawasulan. Dia tuh kayak dapat petunjuk cara nemuin itu pakai paku bumi. Nah, paku bumi itu seperti apa sih? Atau benda atau apa, atau emang itu kayak ajian atau apalah gitu, nggak tahu kan saya. Ya menurut sisi pengalaman saya waktu saya belajar lah dulu ya, maksudnya sempat sharing-sharing sama orang yang ngerti juga, guru saya.
paku bumi itu sebenarnya banyak jenisnya. Entah paku bumi, terus ada paku apa lagi itu. Banyak lah, pokoknya paku aja gitu. Paku aja. Ada dari sisi memang barang, adapun dari sisi ajian. Oke. Kalau untuk ajian, saya belum sampai ke tahapan situ ya dulu waktu saya belajar. Kalau memang paku bumi dulu saya sempat kayak misalkan kegunaannya tuh kayak misalkan untuk mager rumah atau memang membuka sesuatu yang memang katakan tertutup. Tertutup tuh kayak misalkan gini. Berarti tertutup oleh makhluk goib. Oke. Gitu. Jadi udah kayak misalkan di istana nih susah kayak gimana. Nah, persyaratannya biasanya kayak gitu. Oke. Jadi untuk nutup rumah, mager rumah sama membuka sesuatu yang kayak gitu. Nah, ini ada nggak sih syarat lain kenapa harus paku bumi? Ya mungkin yang dimaunya si makhluk itu. Jadi ya apa ya, yang namanya wangsit kayak misalkan Pertanda lah gitu ya. Pertanda kayak gitu ya mungkin pengennya itu ya kayak gitu karena memang nggak mungkin kan makhluk katakan juri hantu itu dikasih nih, gua kasih nih paku, nggak mungkin kayak gitu. Jadi ada sisi manfaatnya, entah manfaat dari segi bacaan, entah memang manfaat dari si pakunya itu. Kita kan kalau misalkan saya nih ya, bagi makhluk hidup kayak kita, kayak sekarang, kalau misalkan kita disodorin ini nih paku buat lu, ya manfaatnya ya, buat apa kan? Tapi kalau misalkan orang yang misalkan si adeknya ini terus sama si makhluk ini, jadi dia tahu sisi manfaat dari si paku ini. Ya maksudnya ini bukan untuk, maksudnya saya tuh bertanya kan suka ada kayak makhluk goib kesurupan nih, hayang kopi, hayang rokok, gitu takutnya. Itu mah situ kali. Kameramen ada yang mau ditanyain lagi ya? Takutnya ada yang mau ditanyain. Nah, jadi pas dia naik ya, pas dia diiniin mau sholat, nah tetapi didorong. Nah si makhluknya ini tuh emang bener-bener gak yang putihnya bener-bener dia ngajak kebaikan, atau yang hitamnya ya, yang hitamnya dia emang gak mau si Gibran ini keluar. Itu kenapa gitu? Nggak dibela gitu. Oh mungkin maksudnya itu mungkin yang makhluk halus putih ini tuh kayak nyuruh si Gibran suatu biar si Gibran tuh cepat keluar dari alam goib, sedangkan yang hitam itu memperlambat lah gitu. Gak mau gitu, yang hitam tuh gak mau dia keluar gitu. Ya dari awal saya sudah jelasin ya, mungkin si Gibran punya kayak turunan. Ya guys, batu kameramen biasa udah tua. Kayak misalkan punya kayak penjaga, ada yang ngikutin dia. Mungkin dari sisi situ ya yang putihnya nih untuk saranin kayak gitu. Bisa jadi kayak gitu, bisa jadi juga misalkan ini bapaknya Gibran nih udah kayak apa ya, ikhtiar nyari tukang, misalkan nyari orang pinter lah. Nah mungkin bisa jadi kayak sukmanya orang pinter, kayak misalkan ilmunya dari orang pinter ini, karena memang sulitnya kayak gini ya. Kalau misalkan pun memang orang jago sakti ya, saya nggak bisa nggak mukul sama rata gitu. Itu kalau misalkan kayak ngeluarin misalkan barang pusaka atau kepunyaannya si orang yang bisa ini, dia nggak sembarangan dan nggak langsung bisa masuk ke, nggak instan lah gitu. Nggak instan langsung masuk ke istana, misalkan istana goib atau kerajaan jin. Iya benar-benar gitu. Di sisi lain ya memang kalau misalkan kayak lu nggak boleh sholat nih, kayak misalkan ditarik-tarik ya itu memang bawaan dari si makhluk itu. Ada lagi pertanyaan? Dan juga gini bang, kan dia tuh dikasih makanan tuh sama yang makhluk-makhluk itu. Nah, emang kan itu larangan. Kenapa sih di situ kita nggak boleh makan? Apakah beda makanan di kita sama di alam goib? Maksudnya gitu bang. Beda nggak sih makanannya, kayak dikasih ayam sama nasi sama roti-rotian, itu beda nggak sama kita yang di sini? Ya sebenarnya beda. Oh beda. Beda yang tadi kali yang kalau sama enak, gue pengen juga guys, tapi amit-amit jangan sampai nggak mau. Ya sebenarnya beda sih, kalau sisi pengalaman saya waktu saya belajar ya kayak gitu tuh beda sebenarnya. Di alam sana tuh beda. Kayak misalkan roti segede gini. Misalkan di kita nih umumnya segede gini ya, kalau di sana beda lagi. Ya proses pembuatannya kita nggak tahu. Kalau di kita kan ya umumnya pakai terigu segala macem lah bahan-bahannya. Ya kalau misalkan di sana ya karena memang saya belum pernah ke sana, belum sempat ngelihat pembuatannya kayak gimana. Tapi bentar bang, tapi kalau yang pernah saya dengar dari teman saya yang kayak pernah hilang atau kayak diculik sama makhluk halus, dia tuh kayak pernah baca itu nasi itu bentuknya ulet, ayam tuh kayak daging teman sendiri, itu benar nggak sih? Benar. Jadi emang tergantung orang yang dibawanya sih, sukma yang dibawa. Kalau memang orangnya polos, kosong tuh misalkan kurang ibadah, ya kan, kurang zikir atau segala macam, ya penglihatannya tuh kayak nasi biasa, makanan enak lah ya, gitu kan. Tapi kalau misalkan mungkin ada dasar sedikit agama, entah memang sholatnya rutin atau segala macam, baca Qur'annya, zikirnya, ya penglihatan secara langsung, ya itu kayak gitu.
Nah, itu kenapa bang nggak boleh dimakan bang? Nggak boleh dimakan gitu. Nggak boleh dimakan sama kita. Kita ada pantangan tersendiri buat kita gitu. Iya. Tapi emang logikanya emang nggak boleh sih. Secara makanan makhluk goib kita makan nggak emang nggak boleh. Apa kita emang kalau makan itu kita nggak bisa keluar atau apa gitu bang? Ya sebenarnya sih nggak condong ke situ, bukan kalau misalkan kita makan konsekuensinya nggak bisa keluar, itu nggak gitu. Maksudnya nggak ada kaitan untuk bisa keluar atau enggaknya ya, karena memang sebenarnya ya karena memang nggak boleh aja kita makan di situ. Maksudnya makan yang bukan dari alam kita lah gitu. Beda alam. Kita. Oh berarti kita jadi bisa punya ikatan nama itu kalau kita makan ya? Jadi kayak udah kayak apa ya, kalau misalkan ya yang tadi itulah, kalau misalkan nggak ada dasar mah ya kayak seneng nih gue nih, ibaratnya makan tinggal ada. Iya kayak saya bilang tadi, kalau saya makan yang sama kayak di alam kita, gue juga pengen gitu, kita nggak tahu apa-apa ya kan, tapi pikirannya ya semakin enak gitu diam di situ ya. Lebih baik makan di daripada gua gawe capek-capek ya kan, nguli tiap hari beli makanan ya kan, minggu kesana aja, tapi gua nggak mau, takut gitu kan. Ada lagi pertanyaannya? Udah cukup. Nah, buat kalian, buat netizen atau yang nonton video ini pengen bertanya, boleh, takutnya ada pertanyaan yang nggak mewakili di sini, boleh tanya. Nah untuk pesan-pesannya langsung aja deh Bang Pendi, untuk kayak anak-anak yang pendaki atau semualah, untuk menyeluruh untuk manusia di bumi ini biar terhindar dari kejadian seperti Gibran itu seperti apa sih? Ya intinya kita harus mengapresiasi juga ya sama tim yang memang berusaha mencari keras si Gibran ini, teman-temannya, terus sama Mang Ade ini. Ya kita ngucapin terima kasih saudara kita udah kembali lagi ke alamnya kita nih, alam nyata. Terus untuk pesan-pesan sama orang pendaki yang pencinta pendaki, saya juga sama sih pencinta kayak gitulah. Pendaki apa nih? Pendaki apa aja sih? Oke. Jadi di video-video sebelumnya kan sempat saya kasih juga, ya intinya kita dimanapun tempat jangan sembrono lah. Saling menghargai, tahu tata lakunya, tata caranya lah gitu ya. Jadi jangan sampai ibaratnya kita, aduh tempat kayak gini, wah kalau gua mah nggak bakal kemana. Yang utama itu yang jelas tuh kalian tuh membaca doa sebelum kemana-mana, minimal Bismillah atau apa makan ya. Nggak apa-apa kan, takutnya ada setan nih, kita doa makan, wah gua mau makan terus kayak gitu. Babur ya. Boleh ya benar. Wah daripada lama-lama gua makin ngawur, ujung-ujungnya curhat, bahaya ya kan. Buat kalian netizen jangan lupa subscribe, komen, like. Nah pokoknya semuanya lah yang kalian suka, support channel ini biar semakin berkembang, semakin banyak, semakin cepat monet. Oke, benar nggak? Buat kalian yang punya pengalaman umum atau tentang kegoiban atau dengan makhluk goib lah, langsung aja ke emailnya ada di bawah atau bisa ke Instagramnya Bang Pendi apa Bang? Pendi 8006. Oke, bukan 008. Pokoknya sampai bertemu lagi di channel kita berikutnya, Travel Mistis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.